لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita duduk di tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah daripada rumah-rumah Allah. Insyaallah hadirnya kita di majelis ini menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diangkat derajat kita dan diberikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kedua hasanah kita. Nabi merupakan hadiah terbaik bagi umat beliau. Allah kirim kepada umat terbaik, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca selawat salam kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam yang insyaallah menjadi penyebab Allah memantaskan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kajian kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa kita banyak menemukan tamsilan. Tamsilan ini bahasa kita, bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arabnya disebut dengan tamsil. Tak berubah menjadi sin. Dalam bahasa Arabnya tamsil. Bahasa kita apa? Tamsilan. Kira-kira yang duluan bahasa Arab atau bahasa kita? Nah, jadi sepertinya memang bahasa kita ini adalah bahasa saduran dari bahasa Arab.
kita dapat menemukan tamsilan-tamsilan. Bahasa Arabnya tamthil. Jamak dari tamthil al-amsal. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Ibrahim. Pada ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yadribullahul amsala." Dan kami buat perumpamaan. Tamsilan. Linnasi, bagi manusia di dalam Al-Qur'an, la'allahum yatadzakkarun. Semoga mereka mau mengambil pelajaran. Semoga mereka berpikir, merenungkan tamsilan-tamsilan tersebut. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 43 juga Allah menyebutkan tentang tamsil. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan kami hadirkan tamsilan-tamsilan, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an linnas, bagi manusia. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, hanya orang-orang yang memiliki ilmu, yang berusaha untuk mau mendalaminya, mau memikirkan dan mengambil hikmah pelajaran dari tamsilan-tamsilan. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dalam sabda-sabda beliau menghadirkan al-amsal, tamsilan-tamsilan, sebagaimana Al-Quran juga. Karena memang disebutkan oleh para ahli bahasa ketika ada ya, perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh atau tamsil, orang tertarik untuk mendengarnya. Ya. Seperti orang bercerita, orang tertarik. Begitunya Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu lewat sabda-sabda beliau, kita temukan banyak tamsilan-tamsilan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an tamsilan Allah umpamanya, Allah mengumpamakan orang yang berbuat syirik seperti sarang laba-laba. Tamsilan. Ini contoh dalam Al-Quran. Kalau Nabi memberikan contoh, orang-orang beriman itu seperti cermin. Lalu kita berpikir, kenapa ya seperti cermin? Kenapa Al-Quran menggambarkan seperti sarang laba-laba? Mulai diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ungkapan para ulama, walaupun ini bukan hadis ya, sejenak berpikir tentang sesuatu yang terkait dengan Allah, ya, itu lebih baik daripada seseorang salat sehari semalam tidak berhenti dalam ibadah salatnya. Karena salat, ya, beribadah, dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dia tidak paham apa yang dia baca, apa yang dilakukan dalam gerakan-gerakan tersebut. Tapi dalam berpikir, merenung untuk sampai pada sebuah ilmu yang menghantarkan kepada khasyah, takut kepada Allah, ini memiliki keutamaan. Walaupun ungkapan ini bukan hadis, ya. Maknanya tentu dapat kita mengambil hikmah. Itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dalam sabda beliau orang-orang yang beriman seperti cermin.
Ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihi." Orang beriman itu laksana cermin bagi orang lain. Nah, mulai kita kemudian coba merenungkan sabda Nabi. Kita ini seperti cermin. Maksudnya bagaimana? Ada di antara kita yang tidak mengenal cermin? Ya, sudah bisa dipastikan bahwa kita mengetahui dan mengenal benda yang mungkin setiap waktu, setiap saat kita butuhkan. Cermin. Lalu apa rahasia di balik tamsilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Bahwa orang beriman seperti cermin. Kemudian nanti ulama yang menjelaskan. Nanti satu persatu coba kita akan pelajari, kita akan cari hikmahnya. Begitu juga Nabi memberikan tamsilan orang beriman itu seperti apa dalam sabda Nabi? Seperti lebah. Dan kita berpikir, kenapa seperti lebah? Apa keutamaannya? Apa rahasianya? Apa kemuliaan? Apa kebaikan lebah? Dan seterusnya. Baik, kita akan coba mencari hikmah dari tamsilan Nabi bahwa orang beriman itu seperti cermin. Ya. Para ulama kemudian menjelaskan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang beriman seperti cermin karena memang ada keistimewaan sifat yang dimiliki oleh cermin. Dan Nabi seolah-olah mengatakan bahwa kalau engkau ingin menjadi orang beriman, maka hendaknya sifat dan karakter yang ada pada cermin itu ada pada orang beriman. Cermin mengajarkan kejujuran. Tidak ada cermin yang bohong. Betul nggak Pak? Nggak ada cermin yang bohong. Kalau kita bercermin, kita yang bercermin ya nampak seperti kita yang kelihatan. Kalau pakaian kita warna putih, apa yang diperlihatkan oleh cermin? Ya sesuai dengan warnanya. Kan mudah tuh. Orang yang kalau kemudian mau mengambil hikmahnya, dia dapatkan hikmah itu. Peci kita peci warna hitam. Kalau cermin tiba-tiba berubah jadi peci warna putih. Nah, ada nggak begitu? Hakikatnya nggak begitu cermin. Hakikatnya nggak begitu. Pokoknya pecinya putih ya putih, hitam, hitam. Nah itulah salah satu sifat daripada cermin. Cermin itu jujur. Apa yang di dalam itu yang di luar. Kan begitu. Apa yang di dalam ada di luar. Hendaknya pertama kata ulama ya, sifat cermin harus ada pada orang-orang beriman. Cermin mengajarkan kejujuran. Dan hendaknya orang-orang beriman menampakkan memang apa yang ada di dalam hatinya, gitu. Karena kalau berbeda bukan disebut beriman. Kalau berbeda apa yang diucapkan dan apa yang ada di hati, apa namanya, Pak? Hah? Munafik. Ada munafik yang mengeluarkan dari agama karena memang beda yang di hati dengan yang diucapkan. Ada kenifakan yang berdosa, bukan mengeluarkan dari Islam. Ya. Contoh kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam, dia mengaku beriman. Tapi dalam hatinya dia kufur, dia nggak mau beriman. Pura-pura aja ngomong beriman. Berarti yang di dalam dengan yang di luar
beda. Ini mengeluarkan dari agama. Dikatakan kafir dia. Ya Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Itu orang-orang munafik. Allah sebut orang beriman, orang kafir, kemudian orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling buruk tempatnya di neraka. Ada kenifakan, kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Orang bohong. Ya. Biayanya sekian, dia dinaikkan jadi sekian. Dia ambil keuntungan, dia tipu orang, dia tipu orang lain. Bohong, dusta. Dikatakan kafir enggak? Hah? Kafir enggak orang seperti ini, Pak? Enggak. Dia enggak kafir. Tapi ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salah. Tanda orang munafik itu 3. Kalau dia bicara bohong, tapi tidak mengeluarkan dari agama. Nah, cermin itu tidak seperti sifat orang munafik. Cermin itu apa yang di dalam, yaitu yang di luar. Begitu. Nah, seolah-olah Nabi mengatakan, ya, adopsilah. Ya, milikilah sifat-sifat yang ada pada cermin. Ya. Bapak kalau mau bercermin nih, terus pas bercermin ternyata cerminnya kotor. Terus ada lagi satu cerminnya ini bersih, ya, karena setiap hari dilap dibersihkan. Kira-kira Bapak mau bercermin yang mana? Yang bersih atau yang kotor? Apa bedanya? Toh Bapak nggak akan berubah jadi orang ganteng kan? Ya kan? Mau bercermin sama sini, ya sama aja dengan di sini. Ya, mohon maaf kulit kita sawo matang nggak akan berubah jadi putih gitu loh Pak. Mau bercermin di sini. Tapi kenapa milih cermin yang ini? Yang putih ini, yang bersih, yang setiap hari dibersihkan. Orang beriman itu hendaknya selalu memiliki hati yang bersih. Karena kalau hatinya bersih, itu punya kekuatan. Ya. Ada daya tariknya. Ada kekuatan, ada ruh bagi orang beriman. Walaupun Bapak pertama kali singgah di satu tempat, kemudian di tempat itu ada 2 cermin. Pasti akan bercermin kepada cermin yang bersih itu. Ada orang yang kita baru sekali ketemu sama orang, tapi kok terasa seret, ya, dekat. Dan kalau bicara kita ngobrol tuh, ya kayaknya ini nyaman. Bahkan mungkin kita bisa minta nasihat dari orang tersebut. Ya. Apa yang membuat seperti itu? Pada hakikatnya orang-orang beriman memiliki kekuatan. Sehingga orang mau bercermin dan tidak perlu dipaksa. Dia akan memilih sendiri nih mana cermin yang ingin dia gunakan. Ini atau ini. Maka orang beriman itu harus memiliki sifat-sifat itu sehingga orang lain enggak perlu kemudian dipaksa-paksa, ditarik-tarik untuk kamu bercermin di sini, cermin di sini, enggak. Nanti dia sendiri akan memilih. Islam mengajarkan kebersihan. Ya. Cermin ketika bersih akan memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Kebersihan qalbu, kebersihan hati. Kebersihan hati itu ya memang nampak dari apa yang ada di dalam qalbunya, itulah yang dikeluarkan. Itu yang disampaikan. Kebenaran yang dia ketahui, hal tersebut yang dia informasikan. Dia sampaikan, dia transfer kepada orang lain. Bukan kebohongan. Ya. Jadi salah satu karakter dan sifat cermin yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
adalah cermin mengajarkan apa? Kejujuran. Kejujuran. Dan setiap perkara yang diperintahkan oleh Nabi tentu membawa maslahat, menghadirkan kebaikan. Dan harus dipastikan seperti itu keyakinan kita. Sehingga nanti ketika kita mau jujur tadi, itu enggak perlu ragu lagi, enggak perlu ragu. Ya. Ada orang yang takut berkata jujur. Dia memilih berbohong karena dugaannya dengan berbohong dia selamat. Dengan berbohong dia mendapatkan kebaikan. Itu dugaan. Ya kan? Apalagi kemudian dugaan ini memang disulut oleh setan. Gitu. Mulai setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kalau kamu jujur, celaka nih. Udah bahaya. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu ending daripada apa yang kita takutkan itu, kita nggak tahu. 1 menit ke depan kita nggak tahu. 1 hari ke depan kita nggak tahu. 1 bulan ke depan kita nggak tahu. Tapi yang perlu harus kita imani itu adalah janji Allah. Sesuatu hal yang pasti. Dugaan kita kan, ini kalau kita jujur nih, kayak celaka nih. Iya. Akhirnya bohong. Bohong detik itu, selamat. Hari itu, selamat. Beberapa hari terus. Endingnya gimana? Dia nggak selamat. Justru yang tadi dia takutkan itu yang terjadi. Dia jujur. Awalnya dia takut, khawatir. Ya. Tapi karena kejujuran itu dijamin oleh Nabi SAW, pastilah endingnya nanti ya akan menghadirkan kebaikan. Wah, ini jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi itu kadang bertentangan dengan dugaan kita, sangkaan kita. Karena dugaan kita ini adalah perkara dunia. Ya. Ilmu kita, hitung-hitungan kita. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Nabi itu perkara langit, Pak. Perkara langit, perkara kebenaran. Makanya Nabi mengatakan alaikum bis sidqi. Hendaknya kalian selalu memiliki sifat as-sidqu. Apa di as-sidqu? Kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu menghantarkan seseorang pada kebaikan. Ya, menghantarkan seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari as-sidq, kejujuran. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian Allah muliakan. Itu salah satu sifat yang dimiliki oleh cermin as-sidqu, jujur. Kemudian di antara sifat yang dimiliki oleh cermin yang sejatinya harus ada pada orang-orang beriman adalah memiliki semangat mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Coba sekarang pikirkan. Dari mana kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa cermin mengajak kepada yang baik. Bagaimana, Pak? Contohnya. Kok bisa cermin mengajak kepada yang baik? Contoh gini, kalau kita bercermin, kemudian ketika bercermin, ternyata kita lihat ada yang kotor pada pakaian kita.
atau mungkin wajah kita. Apa yang dilakukan, Pak? Hah? Kita bersihkan. Kita langsung bersihkan. Kita tidak tahu ada sesuatu yang melekat, ya, yang nempel di wajah kita berupa yang kotor, kecuali karena bantuan cermin. Nanti kalau kita menganggap ada yang kotor, ada yang ngasih tahu, itu ada yang kotor tuh. Tapi kita coba cari-cari. Apaan? Kita nggak tahu. Kita nerka-nerka, nebak-nebak. Ya. Apa yang membuat kotor? Kita nggak tahu. Akhirnya kita, mana cermin-cermin? Apa yang kita cari? Cermin. Kita lihat, ternyata, oh ya setelah lihat cermin, ternyata ini hanya apa ini? Ada yang kotor. Kita bersihkan, kita rapikan. Inilah sifat yang dimiliki oleh cermin. Cermin mengajak kepada kebaikan. Itu sifat orang-orang beriman. Kalau orang beriman mendapatkan kebaikan, dia tidak mau menikmati kebaikan itu sendirian. Apapun bentuk kebaikan. Dia senang ngajak orang lain. Ya. Tidak dinikmati sendiri. Terlebih perkara-perkara akhirat. Orang beriman kalau merasakan sesuatu kebaikan tentang urusan akhirat, dia ajak orang lain untuk mendapatkan dan merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Dan tidak ada kenikmatan yang paling berharga perkara-perkara akhirat daripada kenikmatan iman. Kenikmatan iman, amal saleh. Dan ini yang digambarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika awal-awal dakwah Nabi sampaikan Islam itu pertama kepada keluarganya. Dari kalangan perempuan siapa yang pertama masuk Islam? Keluarga perempuan Khadijah. Kemudian keluarnya dari kalangan laki-laki siapa? Ali bin Abi Thalib. Baru dia sisir tuh teman-teman siapa nih yang pertama akan disampaikan oleh Nabi. Yang pertama kali yang diajak untuk masuk Islam dari kalangan sahabatnya adalah Abu Bakar. Nah, mulailah Abu Bakar ini, ya, setelah dia mendapatkan nikmat hidayah, setiap malam dia kayak kalau kita tidur kemudian nggak bisa tidur, gelisah karena memikirkan sesuatu, seperti itu Abu Bakar. Setiap malamnya di awal-awal Islam itu gelisah. Gelisahnya itu bukan gelisah tentang dia memikirkan dirinya, tapi bagaimana dia ingin menyampaikan agama. Ya, menyampaikan agama Islam. Dia langsung hitung itu siapa ini? Orang-orang yang pertama harus saya sampaikan. Tapi kekhawatiran, dia khawatir karena Nabi saja masih rahasia-rahasia. Ya, hati-hati. Nabi baru keluarganya, baru orang dekatnya. Abu Bakar ingin segera, tapi dia takut, dia khawatir. Akhirnya dia diam ketemu satu hari, di hari yang biasanya orang-orang Quraisy itu melakukan pertemuan, ya, di Darun Nadwah itu dekat Ka'bah. Hari itu dia berjumpa dengan Abu Jahal. Tapi saat itu bukan namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dia berpapasan. Dia menyampaikan ini kepada Amr bin Hisham tentang dakwah. Tapi Abu Bakar antara iya tidak. Karena hari itu kan ada perkumpulan, akan ketemu satu sama lain. Dia ketemu dengan Amr bin Hisham. Abu Bakar ini nyampaikan atau tidak, khawatir, dia takut, nggak jadi. Ketemu dengan Utbah bin semua yang lain. Kemudian hatinya itu langsung ingin menyampaikan kepada sahabat terdekatnya. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai sahabatku, aku adalah orang yang paling dekat denganmu dari kalangan sahabat, pertemanan.
Kemudian Abu Bakar mengatakan, pernahkah aku berbohong kepadamu? Kata Utsman, enggak. Aku tidak pernah mendapati engkau berbohong. Kedua, apakah engkau pernah mendengar kebohongan tentang dia? Kata Utsman, dia itu maksudmu siapa? Muhammad. Wallahi, kata Utsman, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan kebohongan ada pada dirinya. Kalau begitu, dua orang ini, aku dan Nabi dan Muhammad, katakan tidak pernah berbohong. Kalau begitu gini, saya mau menyampaikan sesuatu, tapi kamu janji ya. Janjinya bagaimana? Jangan sampaikan kepada orang lain. Cukup kamu dulu yang tahu. Kata Utsman, wallahi demi Allah, ini kamu ngomong begini, ini sudah kayak mau ditiba sesuatu nih katanya. Tidaklah kamu bicara seperti ini melainkan perkara yang sangat berat. Karena kamu nggak pernah bicara seperti ini. Betul, ini perkara berat yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Apa itu? Diajaklah. Diajak ditarik ke tempat yang sepi. Kata Utsman, ya kita mau kumpul nih. Kita mau kumpul. Lu kenapa pada ngumpul tuh? Ada Amr bin Hisham dan semuanya. Sebentar. Ya, jangan dulu ke sana. Sebentar saja. Baru dia sampaikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia Rasulullah. Ya. Dan dia mengajak kepada agama Islam, meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini di samping-samping Ka'bah. Kaget Utsman. Wallahi demi Allah, ini perkara yang sangat berat. Ya. Yang kalau ini sampai kepada majelis itu, ingat ada majelis Darun Nadwah. Perkara ini kalau sampai ke majelis itu, ini akan membuat Ka'bah, membuat Mekah ya akan menjadi kiamat. Itu kata Utsman. Tapi yang membuat yang ingin saya sampaikan adalah yang membuat Abu Bakar itu segera ya nggak sabar untuk menyampaikan kebenaran itu karena dia merasakan bagaimana nikmatnya, bahagianya Abu Bakar mendapatkan hidayah. Dan dia berkata kepada Utsman, wallahi la akhussu nafsi duna man uhib. Demi Allah, nikmat ini aku tidak ingin merasakan sendiri, kecuali saya akan berikan kepada orang-orang yang saya cintai. Dan kamu adalah sahabat yang paling dekat denganku, dan aku akan berikan nikmat ini. Dibawalah, diajak masuk Islam. Ya. Nah, inilah ya sebuah gambaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman itu seperti cermin, selalu mengajak kepada yang baik. Jangan menjadi pribadi yang hanya soleh sendirian. Ya kan? Ingin baik sendiri. Seolah-olah kita ingin menikmati surga itu sendirian. Bapak mampu menikmati surga itu sendirian? Surga ardhas samawat wal ard. Surga seluas langit dan bumi. Terus Bapak sendirian di sana? Mau? Ya. Jangankan di surga seluas langit dan bumi, Bapak. Sekarang kalau suruh tinggal sendirian di komplek ini, perumahan ini sendiri. Nggak ada blok sana, nggak ada blok sana, sendirian di sini. Nggak ada yang jualan di sana. Gimana kira-kira? Bapak walaupun hidup di sini, kayak hidup di tengah hutan, sendirian. Artinya orang-orang beriman itu tidak menikmati kebaikan hanya untuk dirinya. Tapi kebaikan itu dia sampaikan, dia berikan kepada orang lain. Nah, karena orang-orang beriman itu seperti cermin, disinilah kemudian dakwah itu menyebar kemana-mana. Kebaikan itu sampai kepada orang lain. Dan hari ini untuk menyampaikan kebaikan itu banyak jalannya, Pak. Banyak jalannya. Kita punya senjata. Senjatanya apa, Pak? Bapak-bapak ini kayaknya masih ada punya medsos, media sosial. Ada, Pak? Yang punya medsos siapa? Ya. Apa sudah lewat zamannya, Pak? Kebaikan itu mudah kita sampaikan. Ya. Ada
nasihat-nasihat dari ulama, kebaikan-kebaikan, kemudian kita share, kita bagikan kepada orang lain. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu teman yang aktif di media televisi. Ulama-ulama dahulu tuh banyak ceramah-ceramahnya. Tapi kalau kami ingin sebar itu nggak bisa. Karena memang dikuasai oleh beberapa orang. Dan kalau kita sebar itu nggak bisa. Kita harus bayar dan seterusnya. Padahal kebaikan-kebaikan itu akan sangat bermanfaat untuk umat. Ya. Nah ternyata lewat media, subhanallah, kebaikan itu sampai. Apalagi kemudian kebaikan yang kita sebar itu mempengaruhi banyak orang. Kebaikan itu didapatkan oleh banyak orang. Kalau peluru, paling berapa? Satu peluru dapat menembak satu orang. Tapi kalau kebaikan yang kita sebar kemudian itu dapat diterima, satu kebaikan kita sekali share, berapa orang yang dapat menerima. Ini jalan dakwah, jalan kebaikan. Jadi salah satu sifat yang melekat pada cermin adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi jadilah pribadi yang bukan hanya saleh untuk diri sendiri, tapi juga saleh dan muslih. Saleh itu adalah pribadinya, orangnya. Muslih itu adalah semangatnya. Kun salihan wa muslihan. Orang beriman itu hendaknya menjadi orang yang betul-betul saleh untuk dirinya, tapi tidak cukup sampai di situ. Wa kun muslihan. Jadilah orang yang juga bisa menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Itu muslih. Ya. Beda antara saleh dengan muslih. Muslih itu ada semangat untuk menyeru, mengajak kepada kebaikan. Jadi sifat yang pertama ada pada cermin adalah as-sidqu, mengajar kepada kejujuran, kemudian semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Dan semangat-semangat inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita dari kalangan para ulama. Kalau seandainya mereka tidak memiliki semangat ad-da'watu ilallah, mengajak kepada kebaikan, tentu mungkin kita tidak akan menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman, di mambaul wahyu, ya, di mana turunnya agama ini, kemudian sampai ke kita, tentu atas perjuangan dan semangat orang-orang terdahulu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tamsilan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tamsilan yang kedua itu nahlah. Ya, Nabi mengumpamakan orang beriman seperti lebah. Kemudian tamsilan yang lain, ya, saya teringat tamsilan yang lain disebut oleh Nabi. Suatu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kalian perumpamaan orang beriman itu seperti apa? Kata para sahabat, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma. Kenapa orang beriman diumpamakan oleh Nabi seperti pohon kurma? Nah, coba kira-kira, Pak. Kenapa perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kurma? Yang pernah haji umroh kan tahu pohon kurma? Hah? Semuanya bermanfaat. Orang beriman berarti semuanya bermanfaat, kakinya bermanfaat. Kenapa pohon kurma itu menjadi tamsilan? Banyak disebut oleh para ulama, puluhan hikmahnya. Saya coba sampaikan satu. Kurma itu, Pak, kurma ketika dia berbuah, buahnya Bapak simpan. Tahun ini panen, kemudian simpan itu buah kurma, sampai panen berikutnya masih bisa dinikmati. Salah satu buah yang memiliki keistimewaan, memiliki kekuatan, ketahanan. Tidak mudah busuk. Kalaupun busuk, dia bermanfaat.
pohon kurma, buahnya Bapak panen tahun ini bisa dinikmati sampai tahun berikutnya. Orang beriman itu begitu. Kebaikannya bersifat al-istimrar, berkesinambungan terus-menerus. Enggak pernah putus-putus. Tahan lama, kebaikannya tuh tahan lama. Makanya kan Nabi sebutkan kan, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Apabila orang beriman meninggal dunia, terputus amalnya. Terputus amal yang dia lakukan. Tapi apakah masih bisa dapat amalan atau tidak? Dapat kebaikan atau tidak? Masih. Dia sudah tidak sholat, dia tidak puasa. Tapi pahala sholat, pahala puasa kira-kira dapat dia? Dapat dia dapatkan. Ya, contohnya gimana? Dia meninggal dunia. Wah, ini ada masjid nih. Ada masjid. Dia punya harta. Ini harta mau dibelanjakan kemana nih harta? Dibeli baju, akan usang, habis. Yang tadinya baru kita banggakan, memang di zamannya, di waktunya itu bagus. Tapi kita simpan-simpan, kita pakai-pakai, usang, lapuk, rusak dia. Kita belikan makanan, kita plesir kemana-mana, kita keluarkan uang ratusan juta, plesir kemana-mana, ke Eropa, ke Italia semuanya. Beli baju, beli hadiah dan seterusnya, makan, minum, habis, betul nggak? Habis. Sebagiannya kita sisihkan. Oh, ini masjid nih, di situ lah. Siapa yang sholat di situ? Berapa orang yang sholat di situ? Berapa orang yang zikir di situ? Berapa orang yang baca Quran di situ? Dapat nggak? Kebagian nggak pahalanya? Selama masih digunakan untuk ibadah, baca Quran, dapat pahalanya. Itulah orang beriman. Kebaikan yang dia dapatkan itu terus-menerus berkesinambungan. Tidak putus-putus. Bahkan pelepah korma itu. Bapak pernah nggak temukan pelepah korma itu berjatuhan di bawah pohon korma? Pernah nggak? Itu pelepah korma kalau nggak ditarik, nggak dipotong, dia nggak jatuh. Dia tetap aja bergelantungan itu. Itu korma kalau nggak dibersihkan sama ya yang merawatnya, dia nggak akan jatuh-jatuh. Ya kecuali dia akan jatuh betul-betul sudah lapuk baru jatuh. Beda dengan daun yang lain. Daun yang lain baru kering dikit jatuh dia. Ya, daun kurma enggak, dia tetap gelantungan dia. Kata itu disebut oleh para ulama. Ini tamsilan itu. Orang beriman itu seperti itu. Dia kuat. Ya, hujan seperti apapun dia kuat. Kebaikannya terus berkesinambungan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Padahal para sahabat saat itu ketika ditanya, kalian tahu nggak perumpamaan orang-orang beriman seperti apa? Ada Abu Bakar, ada Utsman. Menyebut sebenarnya seperti pohon korma, tapi para sahabat kemudian Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hanya Nabi mengatakan pohon korma. Kenapa diumpamakan seperti pohon korma? Karena mereka tahu bagaimana keistimewaan dan keutamaan pohon korma. Satu lagi yang kemudian disebut oleh para ulama, pohon korma itu butuh perawatan yang ekstra. Dirawatnya itu benar-benar dirawat. Jangan coba-coba nanam korma kalau diabaikan, nggak akan berbuah. Ya, ini kata ahli saya cuma jiplak saja. Saya nggak ngerti tentang korma, Pak. Tapi kita bisa baca kata orang yang paham tentang korma. Jangan coba-coba nanam pohon anggur kalau nggak tahu ilmunya. Saya coba-coba kemarin, Pak. Saya beli pohon anggur, saya pot. 2 potnya, modalnya lumayan gede juga nih. Ini kalau saya beli buahnya langsung dapat berapa kilo gitu. Saya nanamlah pohon anggur. Pohon anggur. Siram sembarangan, nggak belajar. Ternyata nyiramnya harus ya bener. Sekian hari baru siram, bukan disiram setiap hari. Mati, Pak. Ya, saya pikir langsung nih kalau saya belikan buahnya, buah kurma banyak berapa kilo dapat nih. Artinya para petani kurma itu tahu bagaimana merawat kurma, merawatnya dengan benar. Kata para ulama, orang beriman itu harus merawat imannya. Kalau enggak mati, Pak. Orang beriman
harus seperti para petani kurma yang paham bagaimana merawat kurma. Kurma kalau tidak dirawat mati. Orang beriman kalau tidak merawat imannya akan mati. Kalau iman mati, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Iman mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak tergerak hati ke masjid. Kalau dulu, subhanallah dulu. Karena imannya masih hidup. Kalau imannya mati, enggak tergerak. Maksiat. Kalau dulu dia berbuat maksiat, hatinya tidak tenang. Hatinya gelisah, dia khawatir, dia takut. Tapi sekarang, ketika dia berbuat maksiat, biasa-biasa saja. Masalah ini iman. Nah, orang-orang beriman hendaknya mereka harus merawat keimanan mereka. Dan bagaimana cara merawat keimanan? Rawat dengan amal saleh. Ini kita sedang merawat keimanan. Ya. Sedang menyiram iman kita agar tetap hidup. Dan ilmu ini yang betul-betul menjadi asupan keimanan kita. Walaupun mungkin kita datang sambil tidur kan gitu. Ya kan? Tapi tetap dalam rangka niat merawat iman kita insyaallah. Baik, karena waktunya sudah cukup. Sekarang kita berikan kesempatan untuk para jamaah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas. Barakallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada orang itu, kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat, zakat apa gitu kan, 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya. Itu untuk mengganti itu perlu difoto atau tidak cukup dengan sholat tobat saja? Baik. Terus sholat tobatnya itu kalau umpamanya difoto atau sholat tobat, kalau sholat tobat itu sehari aja atau tiap hari? Ya. Barakallah fina fikum ajmain. Kalau ada orang sana, orang jauh, ya, bukan jamaah di sini, insyaallah orang jauh sana. Jadi pertanyaan ini mewakili kalau ada orang jauh sana, insyaallah. Apalagi yang bertanya insyaallah bukan, gitu ya. Insyaallah, insyaallah. Itu husnuzon, berbaik sangka. Begitu orang beriman. Orang beriman berbaik sangka. Menanyakan kalau kiranya mungkin ada di sini, gitu. Barakallah. Baik, cuk. Ada fi akwal. Nanti kalau Bapak cari ya tentang man tarakas salah. Barang siapa yang mendirikan. Man tarakas salah, orang yang meninggalkan salat. Ya. Fatat minhu salah, dan dia meninggalkan beberapa waktu salat. Ya, mungkin setahun 2 tahun. Bagaimana? Apakah dia mengqadha atau tidak? Fihi aqwal. Di situ akan kita temukan beberapa pendapat. Yang pertama adalah yakfihi taubah. Cukup dengan bertaubat. Dalilnya mana? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama ini menghadirkan kemudahan. Tapi jangan kemudian nanti mengambil yang kita anggap mudah-mudah aja. Ya, jangan. Tapi Islam hadir untuk memberikan kemudahan, tidak memberatkan. Bila ada orang yang seperti pertanyaan tadi, maka yakfihi taubah, dia bertaubat. Ingat, tapi taubatan nasuha. Dia betul-betul bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah dengan 3 syarat taubat. Pertama, dia menyesal. Kemudian dia tidak ada keinginan lagi untuk meninggalkan sholat. Yang ketiga, ini yang betul-betul harus dia lakukan, al-azmu, bertekad bahwa dia akan menjadi lebih baik. Tutuplah sholat-sholat yang dulu ditinggalkan dengan betul-betul dia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dia pelajari ilmunya, ya, dia tahu rukunnya, sunnah-sunnahnya. Terkait waktu, tidak lagi dia mengundur-undur waktu. Sebagai bentuk tadi, betul-betul ingin tobat. Ingin tobat tapi sholatnya masih diundur-undur. Itu belum sempurna tobatnya.
harus tepat waktu datang ke masjid. Pokoknya sebelum azan udah di masjid, Pak, jamaah. Gitu ya. Itu menunjukkan kita azam tadi untuk membayar apa yang sudah luput, apa yang sudah kita abaikan. Maka benar-benarnya itu adalah dia jaga ibadah sholatnya. Bukan hanya sholat sesuai waktu, di waktu sholat, tapi tepat waktunya. Bentuk taubatnya begitu. Kalau dia berjamaah ke masjid, dia mulazamah. Mulazamah dia terus menerus menjaga sholat berjamaahnya. Itu. Karena bertahun-tahun dia tidak sholat, apalagi berjamaah, sholat pun dia tinggalkan. Cukup dia dengan istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Dan saya pakai pendapat itu. Sesuai dengan arahan dan berapa masyayikh guru-guru yang saya tanya. Cukup dia bertaubat, istighfar, selesai. Itu pendapat yang pertama. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada yang kemudian adalah bila dia mampu, ya, al-istita'ah, ada kemampuan dan tidak memberatkan. Memberatkan gini. Memberatkan itu ada dua. Memberatkan secara fisiknya, usianya sudah uzur, Pak. Di atas 70 umpamanya, diberikan usia seperti, atau di atas 60. Dia harus mengqadha salat berapa tahun. Kalau dia qadha nanti memberatkan hatinya, jadi al-malal. Akhirnya dia bilang apa? Ya, berat juga orang tobat ya. Berat juga. Akhirnya mestinya dia harus mengerjakan ibadah yang harus dia lakukan, itu menjadi tidak sempurna. Karena dia fokus dalam mengerjakan yang sudah lewat tadi. Akhirnya capek. Ya Allah. Berpengaruh kepada hatinya, berpengaruh kepada fisiknya. Ya. Sedangkan yang harus dia jaga itu lebih utama adalah sholat-sholat yang harus dilakukan. Sholat wajib, bukan yang diqadha ini. Itu memberatkan bagi yang bersangkutan. Makanya di antara hikmah orang yang baru masuk Islam, orang mu'allaf itu tidak boleh kemudian dipressure, ditekan, dipaksa harus menjalankan syariat secara utuh, dikit-dikit. Bisa sholat enggak? Ajarkan dia sholat. Sholat dulu. Ya. Udah khitan belum? Udah sunat belum? Belum. Sekarang. Ampun saya. Jangan, ntar dulu. Nanti kamu nggak jadi sama masuk Islam katanya. Kenapa? Ya, fobia itu. Ya, biarkan dulu ntar. Nggak dipaksa. Haji, kamu harus haji. Tapi dia belum siap. Masukkan ilmunya dulu. Sampaikan utamanya pelan-pelan. Ya. Begitu juga orang ini. Yang baru tobat ini sama seperti orang yang baru mu'allaf. Dia baru tobat udah dipaksakan begitu. Kalau harus dipaksa, kalau menjadi sesuatu yang harus dipaksakan, tidak. Maka harus ada istita'ah, ada kemampuan. Kalau ingin dia mengqadha salatnya itu. Dihitung-hitung 1 tahun. Coba kali. Kalau seandainya dia tinggalkan salat 1 tahun, itu enggak yang matematikanya cepat ya. Ya. 1 hari 5 waktu. Berapa rakaat? Kalikan 12. 12 kalikan berapa dia harus qadha. Dia baru lihat aja, ya Allah enggak jadi tobat saya. Kalau disyaratkan begitu, sehingga istita'ah kalau dia mampu. Baik, dia masuk kepada golongan orang yang mampu. Saya mampu. Baik, bagaimana? Tadi pertanyaannya, apakah di setiap waktu? Apakah bisa dilakukan satu waktu? Umpamanya di sholat asar dia qadha sholat asar saja, atau di sholat asar dia bisa qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya karena istita'ah dia mampu. Ya, la yushtarat, tidak disyaratkan harus sesuai waktunya. Ya. Silakan dia qadha di waktu yang dia bisa. Ya. Di waktu zuhur ternyata dia salatkan salat subuh. Salat zuhur, salat asar, dia mau qadha. Apakah boleh? Boleh dengan syarat istita'ah tadi. Jadi hati-hati Pak, nanti kalau ada orang yang salat sini lama salatnya, 2 rakaat, tambah lagi 4, tambah lagi 3. Nah, jangan-jangan qadha nih. Beliau lagi yang qadha. Ya. Begitu Pak ya. Tapi saya pakai pendapat yang pertama. Karena itu yang saya banyak temukan dari masyayikh-masyayikh dan guru-guru saya. Ya. Kalau yang ingin mengqadha silahkan. Syaratnya istita'ah dan tidak memberatkan, tidak menyulitkan bagi yang tobat tersebut. Ya. Ya. Kita tahu sekarang
lemahnya umat muslim saat ini bukan karena kuatnya kaum kafir, tapi banyaknya orang munafik. Nah, pertanyaan begitu di sekarang itu rata-rata begitu orang-orang yang kita lihat sekarang meminta masalah keadilan. Pertanyaannya itu, apakah dia termasuk munafik orang-orang itu yang diangkat itu sekarang itu di kabinet itu? Masya Allah, masuk kabinet ini ya. Pertanyaannya berat ini. Ya. Pokoknya kalau masalah kabinet kita minta Prabowo, mungkin dia akan resapel dalam waktu dekat. Allah alam, kita nggak tahu kan. Kita nggak ngurusin kabinet lah, pokoknya kita ngurusin masjid kita. Baik, tapi udah jelas orang munafik itu jelas oleh Nabi SAW. Ayatul munafik salas. Pokoknya kalau ada 3 hal ini pada diri seorang, maka ada benih-benih kemunafikan. Semakin sering dia melakukan 3 hal ini, makin kuat kemunafikannya. Na'udzubillah. Kalau yang 3 hal ini, dia berbicara tapi bohong. Diberikan kepercayaan, dia khianati. Ya kan? Kalau berjanji, dia ingkari. Ini biasanya satu paket, Pak. Ya. Bohong dia tutupi kebohongan dengan kebohongan. Terus kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Kenapa dia bohong? Karena dia khianat, Pak. Kalau coba dia tidak khianat, dia nggak mungkin bohong. Betul nggak? Karena dia khianat. Mestinya harus sesuai dengan tendernya, sesuai dengan aturan, tapi tidak dia khianati itu. Akhirnya bohong. Ya. Dan apa yang terjadi? Hak-hak orang lain tidak diberikan. Ini berjanji begini, berjanji begitu, tidak ingkari. Biasanya kalau udah ada satu itu akan kumpul 3 hal ini. Ya. Dia berjanji bohong. Nah, karena udah bohong, apa yang terjadi? Dia khianat. Dia tidak amanah. Karena tidak amanah itu pasti apa? Ya, berjanji tidak akan dia tepati. Biasanya 3 hal ini ngumpul. Nah, 3 hal ini kalau ada pada diri seorang, siapapun, apakah itu si fulan, apakah itu si fulan, pejabat ini, pejabat itu, setingkat apa? Kalau ada yang 3 ini, berarti ada benih-benih kemunafikan. Kita nggak nunjuk satu orang. Ya. Jadi lihat aja, kalau ada hal ini, berarti ada benih kemunafikan. Kalau terus makin terus dilakukan yang 3 hal ini, na'udzubillah, bisa sampai kepada nanti nifak yang keluar dari Islam. Sehingga tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya ada kemunafikan yang dia mengaku beragama Islam, dia bersyahadat dan mengaku bahwa dia orang beriman, tapi tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, maka dia nifak yang mengeluarkan dari agama. Tapi kalau 3 ini tidak, ya. Dia tetap menjadi orang beriman, tapi ada kemunafikan dalam hatinya. Disebut dalam sebuah kitab ya, ada beberapa tingkat ketakwaan. Ya. Di antara ketakwaan itu adalah kalau orang takut berbohong itu sudah ada nilai-nilai ketakwaannya. Gitu ya. Cukup Pak ya? Ya, kita nggak nyebut kabinet Pak ya. Barakallah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Biasa. Jadi kita kalau masalah jadi mohon Pak Ustaz, berikanlah doa untuk mendoakan kita ini supaya menggunakan cermin yang bersih. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang jujur itu enggak mengaku dirinya jujur. Saya ini orang jujur. Saya orang amanah. Saya orang yang selalu menepati janji. Itu kata dia. Ini yang biasa tadi. Cermin itu enggak pernah ngaku. Saya ini bersih. Orang yang melihat itu yang mengakui.
Makanya kemudian dia pilih, ini cermin bersih, ini cermin kotor. Cermin yang kotor walaupun dia ngaku saya nih cermin yang bersih, orang tahu kotor. Makanya nggak dipakai untuk bercermin. Ini yang bersih walaupun dia diam, Mbak. Dia nggak keluar-keluar tuh cerminnya. Nanti salah satu faedahnya cermin itu nggak keluar-keluar. Itu ada puluhan keistimewaan Nabi mengumpamakan seperti cermin. Salah satunya cermin nggak keluar-keluar. Pernah Bapak ketika bercermin kemudian cermin yang ngomong, Pak? Enggak kan? Bercermin sini, bercermin sini. Enggak ada tuh cermin. Dia diam aja, Pak. Tapi orang yang merapat, orang yang datang gitu, bercermin. Ya. Jadi orang yang datang, kalau dia mengaku dirinya bersih, ya, dia mengaku dirinya bersih, itu kan kata dia. Tapi nanti kita bahas apakah boleh seseorang mengaku dirinya bahwa saya adalah orang yang jujur, saya adalah orang yang terpercaya. Boleh enggak? Ada kalanya boleh. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ini hafizun amin. Hei, jadikan aku sebagai menteri keuangan. Saya ini orang hafiz yang bisa jaga amanah. Amin, dapat dipercaya. Tapi kualitasnya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa, beliau seorang nabi atas perintah Allah, atas petunjuk hidayah. Dia harus menyampaikan agar dipercaya, agar diberikan jabatan. Dia mengatakan ini hafizun amin. Iya, saya orang terpercaya dan bisa menjaga amanah. Tapi sekarang siapa yang kita percaya, Pak? Ya. Kalau dia keluar-keluar aja, tapi selama ini ada track recordnya, wah, nggak benar. Nah, ini cermin yang biasa tadi. Ya. Jadi, justru salah satu sifat dari cermin adalah dia nggak bicara, dia diam aja. Diam artinya bahwa dia memperlihatkan bukti bahwa ini loh yang pernah saya lakukan. Sehingga orang lain lihat, oh iya kan ada kebaikan-kebaikan yang pernah dia torehkan. Sehingga orang lain mau bercermin begitu. Ya, adapun apa doanya sama-sama kita doakan, Pak. Ya, sama-sama kita doakan. Doakan kebaikan. Saya lupa katanya ungkapan Imam Ahmad kalau tidak salah. Ilam akhta kalau saya tidak salah. Kalau ada doa saya yang diijabah oleh Allah, saya akan berikan doa itu untuk pemimpin. Ya. Karena maslahat yang didapat, yang ditimbulkan lebih banyak, lebih besar kebaikan yang diberikan oleh pemimpin. Kalau pemimpin jujur, adil, maka akan merata keadilan. Kemaslahatan akan didapatkan oleh umat. Begitu Pak ya? Allah alam bisawab. Imam yang mana dulu nih? Iya. Baik, ada doa. Baik, saya ingin sadur dari Al-Quran saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami ini orang bertakwa. Kemudian ada doa. Ya, doa bahwa ya Allah, saya lupa teks doanya, tapi ini sebenarnya doa bagi orang yang berbuat zalim. Ya, kalau ada pemimpin yang berbuat zalim, kemudian doakan agar dia dapat petunjuk. Kalau dia berbuat zalim, agar Allah luluh lantakkan ya kekuasaannya. Begitu. Ya. Kalau kita ingin baca doa ya tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Mana yang kita minta? Di situ ada anak yang soleh, keluarga, kemudian pemimpin. Kalau penekanan kita pada pemimpin, ya ini pembahasan kita bulan lalu kalau tidak salah itu tentang tikrarud doa. Ya, saya kurang tahu di sini tidak pembahasannya. Tikrarud doa, mengulang-ulang doa. Jadi kalau kita berdoa kemudian di antara substansi doa itu anak soleh, kemudian keluarga, kemudian pemimpin yang bertakwa. Nah, di antara ini yang mana yang kita minta sama Allah? Tadi Bapak minta banyak pemimpin yang soleh, yang taat, yang adil. Berarti boleh tikrar. Apa itu tikrar? Mengulang-ulangnya. Kalimat waj'alna lil
muttaqina imama. Tergantung apa yang kita minta. Umpamanya minta anak yang soleh, berarti tikrar pada anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diulang qurratu a'yun. Diulang-ulang, ditikrar. Tikrarnya diulang-ulang. Karena itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Barakallah. Cukup? Oh, satu lagi. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang temanya menarik. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz bahwa orang beriman itu seperti cermin. Iya. Jadi selalu mengajarkan kejujuran. Tadi juga dicontohkan kalau peluru itu membunuh hanya satu orang. Ya. Tapi kalau kekuatan media itu akan lebih dahsyat efeknya dibandingkan dengan peluru. Ya. Terkadang kita juga melihat bahwa sebuah kebohongan yang dikemas dengan seolah-olah sebagai sebuah kejujuran itu juga akan menyulitkan kita untuk melihat. Karena pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuatan untuk bisa merubah sebuah kebohongan menjadi kejujuran, kita sulit untuk bisa melawannya. Terkadang data-data yang bisa diperoleh seolah-olah menjadi sebuah kebenaran, padahal itu sebetulnya tidak sepenuhnya sebuah kebenaran. Ini juga menjadi sulit untuk kita bisa melawannya. Pertanyaannya, apakah ada batasan-batasan kebohongan yang masih bisa ditoleransi, yang masih bisa ditoleransi di dalam agama kita? Ya. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Baik. Fondasi pertama adalah Islam mengajarkan kejujuran. Itu mutlak. Tanpa tawar-menawar. Bahwa kejujuran yang diutamakan. Nah, di atas itu kemudian dibangun nanti hukum. Di dalam ilmu usul fiqh ada yang disebut dengan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan keburukan agar tidak terjadi itu lebih diprioritaskan daripada mengambil sebuah maslahat. Jadi kalau kita melihat sesuatu nih, saya jujur atau tidak, maka disitulah kita menimbang-nimbang. Kalau memang bahwa kemaslahatan lebih utama ya daripada keburukan, maka utamakan kemaslahatan. Nimbang-nimbang. Tapi ada kaidah yang mengatakan al-mafsadatus shaghirah tughtafaru bil maslahatil kabirah. Kalau ada sesuatu keburukan yang akan terjadi karena sikap kita, karena ucapan kita, akan terjadi nih keburukan. Tapi dia dimaafkan. Artinya boleh kemudian terjadi keburukan ini karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang menurut dugaan kita bahwa ini kemaslahatannya lebih besar. Kita menimbang-nimbang, Pak. Kita yang mengukur. Ini saya nih, kalau saya jujur kepada atasan saya, kalau saya jujur nih, akan timbul mudarat. Sedangkan bahwa mungkin dia adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk berada di tempat itu, untuk memberikan kemaslahatan. Lagi-lagi ini adalah bagaimana kemudian kita menimbang-nimbang karena kebenaran. Kalau saya jujur akan terjadi huru-hara nih. Ya, akhirnya saya menyampaikan memang tadi dipoles-poles tadi, walaupun ada kebohongan-kebohongannya, karena menghindari keburukan yang terjadi. Ya, kenapa menghindari keburukan itu? Karena ada maslahat yang lebih besar yang dia lihat.
Karena maslahatnya lebih besar nih. Baik, kita coba melihat ke ruang lingkup yang lebih kecil, keluarga. Suami dengan istri. Suaminya nih kalau jujur nih, waduh, kiamat ini rumah. Ini contoh Pak ya. Ya, ini kiamat nih rumah. Kira-kira dugaannya begitu. Kiamat. Ya. Karena keburukan yang lebih besar akan timbul kalau dia jujur. Akhirnya dia tidak mengatakan sesuai dengan kenyataannya karena menghindari keburukan yang lebih berat. Ya. Atau memang dia lihat bahwa dengan dia tidak berkata jujur, dia dalam kebohongan itu kan tidak sesuai dengan faktanya. Dia tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuai dengan faktanya, karena dia menghindari keburukan yang lebih berat, yang lebih besar. Atau dia akan melihat kemaslahatan yang lebih besar. Jadi timbang-timbang Pak. Ya, disinilah pentingnya al-muwazanah. Bagaimana kita kemudian pandai-pandai memberikan sebuah solusi. Apakah memang harus berkata sesuai dengan faktanya, apa adanya? Kalau kita akan menyampaikan, ini akan terjadi, ini akan bisa dihindari. Sehingga Islam adalah melihat, pertama, hindari keburukan yang lebih berat. Kedua, gapai, ambil maslahat yang lebih besar. Kalau harus antara maslahat dan keburukan timbul, lihat mana maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, berarti apa yang membawa kepada masalah lebih besar itu yang diambil. Kalau kemudaratannya lebih besar, oh ini ada kebaikannya. Iya, kebaikannya ada. Tapi dampak keburukannya lebih berat. Maka lihatlah, ya, ambil, hindari yang akan menimbulkan dampak buruk yang lebih berat. Gitu ya. Jadi nanti tadi itu baru menyebabkan dimaafkan kebohongan-kebohongan itu. Ya, contoh lagi ketika ada orang yang berbohong karena menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan nyawa. Nyawa dalam Islam itu sangat dihargai, sangat dijaga. Satu nyawa yang dibunuh bukan dengan hak, dengan kebenaran, itu lebih berat dibandingkan hancurnya Ka'bah. Itu sabda Nabi SAW. Kalau ada orang yang menyelamatkan satu nyawa dengan dia harus berbohong, menyelamatkan nyawa, maka kebohongannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini maksudnya kepada nanti al-fiqhu al-aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang kita prioritaskan? Tentu prioritasnya bukan karena hawa nafsu kita. Prioritas bukan karena hawa nafsu, tapi atas dasar ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya, begitu ya. Sama. Hah? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tidak semua pertanyaan mampu saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ya. Itu nanti bertanyanya Pak bukan di majelis, itu pakai hikmah Pak. Bapak duduk berdua dengan saya. Ya. Kemudian bicaranya lewat hikmah. Apa kasusnya? Bagaimana? Kita bicara dengan hikmah. Gitu ya. Ada sesuatu yang tidak harus dilogikakan, enggak harus terus dengan logika. Ya. Nanti logika itu bisa kalah dengan hikmah. Ada hikmah nanti. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.